Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Orang yang bisa menyebabkan Xiao Yan untuk mengungkapkan ekspresi seperti itu secara alami pemimpin sekte muda dari sekte Xuan mendalam, Chen Xian. Xiao Yan dan dia belum muncul di tempat yang sama, tetapi itu tidak terduga bahwa mereka akan bertemu di luar 10.000 pegunungan obat ini. Ada dua orang tua di belakang Chen Xian. Xiao Yan tidak terbiasa dengan dua orang ini. Mereka adalah penjaga dari Chen Xian yang Xiao Yan telah temui di pameran perdagangan alkemis. Kedua orang tua ini juga adalah alkemis. Tidak heran Chen Xian tidak takut. Dia sudah memiliki beberapa pembantu di alam pil. Xiao Yan merajut alisnya saat dia mempelajari dua pria tua itu. Kekuatan keduanya jauh lebih besar daripada Huang Yi. Kemungkinan mereka adalah bintang 9 Do Songs. Mereka akan menjadi agak bermasalah untuk ditangani. Dengan menggunakan mereka, adalah mungkin untuk melihat posisi Chen Xian dalam sekte Xuan yang mendalam. Dia bahkan dua bintang 9 Do Songs menjaganya bahkan setelah memasuki alam pil. Jelas, sekte Xuan yang mendalam menghargai dia. Bagian dari alasan untuk ini mungkin karena dia adalah pemimpin sekte junior. Namun, jika dia tidak berguna, sepertinya dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu bahkan dengan statusnya. Sementara Xiao Yan merenungkan statusnya, kelompok Chen Xian dengan cepat bergegas. Dia perlahan mendarat di bukit di depan banyak tatapan. Chen Xian menyapu matanya setelah mendarat. Setelah itu, mereka berhenti di Xiao Yan, jarak yang cukup dekat. Dia sedikit kaget. Segera, wajahnya, biasanya diisi dengan aura feminin, mengungkapkan senyuman yang padat. Xiao Yan, sepertinya keberuntunganmu sangat buruk. Jari Chen Xian menekan kipas logamnya. Penggemar itu mengeluarkan suara bam saat dibuka. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan saat dia berbicara sambil tersenyum. Mata Xiao Yan tenang saat dia melihat senyum sinis dari Chen Xian. Setelah itu, dia melirik dua pria tua yang mengikuti di belakang. Dia tersenyum pingsan dan bertanya, "Apakah ini dukungan kamu? Menurut kamu itu tidak cukup." Chen Xian dengan lembut mengepakkan kipas logam berwarna ungu di tangannya dan tertawa pelan. Xiao Yan perlahan mengangguk. "Tapi aku pikir itu sudah cukup." Ekspresi Chen Xian tiba-tiba menjadi dingin. Senyum ganas melintas di wajah dua orang tua di belakangnya. Mereka maju selangkah dan dua aura agung tersapu keluar. Perubahan tak terduga menarik perhatian semua orang di atas bukit. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengulurkan tangan. Sebaliknya, semua orang mundur ke kejauhan, takut mereka akan ditarik masuk. Itu tidak jarang bagi orang untuk membalas dendam dalam alam pil. Oleh karena itu, tidak ada yang merasa terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melirik dua pria tua dengan senyum ganas. Kedua orang ini memang cukup kuat. Namun, Chen Xian sedikit terlalu naif dalam berpikir bahwa keduanya bisa menurunkan Xiao Yan. "Bunuh dia!" Chen Xian melambaikan kipas di tangannya dan tiba-tiba mengarahkannya ke Xiao Yan. Dia mengeluarkan teriakan liar saat dia memerintahkan mereka. Dimengerti, kedua sesepuh segera mengakui perintah Chen Xian. Kekuatan penuh Doqi melonjak keluar dari tubuh mereka. Tekanan besar menyebabkan beberapa orang yang lemah di sekitar merasa tertekan. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lengannya perlahan diperpanjang dari lengan bajunya. Api hijau giok bergerak di sekitar jari-jarinya seperti roh. "Hihihi, jadi itu saudara Chen Xian." Ketika kedua belah pihak berada dalam suasana pedang,
tertawa tiba-tiba memecahkannya. Semua orang segera melihat Song Qing dan Cao Ying perlahan melangkah maju. Chen Xian juga tersenyum ketika melihat Song Qing. Jelas, keduanya berkenalan satu sama lain. Dia segera menyangkutkan kedua tangannya dan berkata, "Tidak disangka aku bisa bertemu saudara Song di sini." Song Qing tersenyum. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping. Sepertinya ada konflik antara Chen Xian dan Xiao Yan. Apakah ada permusuhan antara kalian berdua? Cao Ying melihat Xiao Yan dengan minat tertentu. Setelah itu, dia menatap Chen Xian dan bertanya dengan senyum manis. "Aku punya dendam dengan orang ini." Chen Xian tidak berani sedikit meniru Cao Ying. Posisinya di Menara Pil adalah sesuatu yang jauh dari apa yang dia, pemimpin sekte junior dari sekte Suan Mendalam, bisa dibandingkan dengan. "Cek-cek, mengapa kamu membentuk musuh di seluruh tempat?" Ekspresi menggoda melintas di wajah Cao Ying yang menarik saat dia berjalan menuju Xiao Yan dan tertawa. Mereka hanyalah sekelompok badut yang melompat ke atas dan ke bawah. Xiao Yan tertawa dan menjawab dengan santai. "Apa yang kamu katakan?" Ekspresi Chen Xian menjadi dingin setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak berharap Xiao Yan akan berani memprovokasi dia dalam situasi seperti itu. Mata Cao Ying yang lembut dengan lembut menyapu Chen Xian dan dua pria tua di sampingnya. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Karena kamu semua telah datang ke sini, kemungkinan besar kamu datang karena ada tugas di 10.000 pegunungan obat. Tempat ini tidak baik. Meskipun kemampuanmu cukup hebat, tidak mungkin bagimu untuk merebut sesuatu dari tangan seorang elit Dosun. Oleh karena itu, aku menyarankan agar kamu semua untuk sementara mengesampingkan dendam kamu, bergandengan tangan, dan membicarakan hal ini setelah menyelesaikan masalah 10.000 pegunungan obat ini." "Apa yang kamu katakan?" "Hihihi, Ying benar. Saat ini, tidak bijaksana untuk bertarung secara internal. Jika tidak, semua orang tidak akan dapat memperoleh item yang ditugasi. Pada saat itu, kami akan kehilangan kualifikasi kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi." Song Qing tersenyum setuju pada saat ini. Meskipun dia juga membenci Xiao Yan, dia secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di samping karena Cao Ying membuka mulutnya. Chen Xian merajut alisnya sedikit ketika mendengar ini. Namun, dia tidak bisa mengabaikan saran Cao Ying dan Song Qing ini. Dia ragu sejenak sebelum dengan kasar melotot pada Xiao Yan. Dia dengan dingin berkata, "Kali ini, aku akan melepaskanmu dari akun Nona Cao Ying. Namun, kamu harus berdoa untuk diri sendiri begitu kita meninggalkan 10.000 pegunungan obat ini." Xiao Yan sembarangan melirik Chen Xian, tapi terlalu malas untuk repot-repot bersamanya. Meskipun akan sedikit menjengkelkan untuk membunuh Chen Xian, yang memiliki perlindungan 2 bintang Dozongs, itu bukan tugas yang mustahil. "Hihihi, saudara Chen Xian benar-benar murah hati." Song Qing tersenyum setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan dan tersenyum. "Saat ini, kami juga memerlukan bantuan. Karena kami berkenalan, kamu harus mengikuti kami. Ketika kita mengalahkan binatang buas itu, kamu akan dapat memperoleh sesuatu." Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar diangkat sampai garis samar-samar muncul ketika mendengar kata-kata Song Qing. Dia ingin menemukan pejuang bebas, namun dia masih mengucapkan kata-kata yang lurus seperti itu. "Orang ini memang bukan orang baik. Lupakan. Aku tidak terbiasa bekerja sama dengan orang asing." Song Qing dan Chen Xian ini jelas-jelas sejenis. Xiao Yan tidak bisa repot-repot membuang-buang napas pada mereka. Dia secara acak melambaikan tangannya. Setelah itu, dia berbalik dan menuruni lereng. Song Qing terkejut ketika Xiao Yan menolaknya.
Wajahnya langsung berganti-ganti antara hijau dan putih. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun. Xiao Yan, aku melakukan ini untuk kebaikan kamu sendiri. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuh binatang buas itu sendirian? Song Qing tanpa sadar berteriak dengan suara yang dalam ketika dia melihat Xiao Yan berbalik dan pergi. Cao Ying di samping juga terkejut dengan keputusan Xiao Yan. Alisnya menjadi vertikal. Orang ini tampaknya sangat berbeda dari orang biasa. Meskipun kata-kata Song Qing mungkin mengerikan, apakah orang ini tidak menyadari situasi saat ini? Hihihi, saudara Song, aku sudah mengatakan bahwa tidak perlu memberi orang seperti itu wajah apapun. Kamu berpikir untuknya, tetapi dia tidak menghargainya. Dari apa yang aku lihat, kita harus menyerang dan menyelesaikannya. Ini akan menyelamatkanmu nanti. Ekspresi menyeramkan melintas di wajah Chen Xian saat dia dengan dingin tertawa. Ekspresi ganas melintas di wajah Song Qing ketika dia mendengar kata-kata Chen Xian. Xiao Yan tidak memberinya wajah apapun di depan Cao Ying. Ini menyebabkan dia sangat tidak senang. Mengapa tidak? Chen Xian tampaknya menyadari apa yang sedang dipikirkan oleh Song Qing di dalam hatinya. Dia melangkah maju tanpa meninggalkan jejak, dan tangannya dengan lembut memotong udara di depannya. Melihat ini, mata Song Qing menjadi dingin. Dia melihat punggung Xiao Yan sebelum mengangguk dengan lembut. Ekspresi menyeramkan muncul lebih jelas di wajah Chen Xian ketika ia melihat Song Qing menganggukkan kepalanya. Dia menoleh dan mengangkat dagunya pada dua tetua di sampingnya. Kedua orang tua juga mengangguk dengan ekspresi sinis saat melihat aksi Chen Xian. Kaki mereka langsung menekan tanah. Setelah itu, tubuh mereka berubah menjadi dua sosok manusia buram saat mereka membawa dua hembusan angin tajam dan bergegas menuju punggung Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Bless, apakah kamu hanya ingin pergi setelah menyinggung pemimpin sekte junior? Serangan tiba-tiba dari dua orang tua itu telah melampaui harapan banyak orang. Pada saat mereka mendengar teriakan dingin di samping telinga mereka terkejut menyadari bahwa mereka berdua sudah muncul di belakang Xiao Yan. Angin tajam di tangan mereka seperti pisau tajam saat mereka dengan kasar meremukkan leher Xiao Yan. Mati. Ekspresi ganas melintas di mata kedua pria tua saat mereka menatap Xiao Yan di dekat. Angin di tangan mereka meletus dan mendarat di belakang kepala Xiao Yan. Zing. Darah segar yang diharapkan tidak muncul ketika pisau tangan mendarat. Tangan mereka berdua menembus tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, punggung Xiao Yan perlahan memudar. Jejak bayangan. Ekspresi kedua pria tua itu segera berubah setelah melihat ini. Angin dari tinjunya berguncang dan menghancurkan bayangan itu. Teriakan terburu-buru segera dipancarkan dari tenggorokan mereka. Pemimpin sekte junior, berhati-hatilah. Wajah Chen Xian dan Song Qing berubah ketika mereka mendengar tangisan tergesa-gesa dari kedua orang tua itu, terutama Chen Xian. Kekuatannya tidak lemah, dan dia mengerti bahwa dua sesepuh telah gagal ketika dia mendengar kata-kata mereka. Bocah ini benar-benar licik. Kaki Chen Xian menginjak tanah saat pikiran ini terlintas di hatinya. Setelah itu, tubuhnya tertembak ke belakang. Namun, ruang di belakangnya tiba-tiba terdistorsi saat sosoknya bergerak mundur. Sebuah sosok buram muncul dari distorsi itu. Api hijau giok melilit kepalan sosok itu. Itu merobek langit seperti kilat, dengan keras semakin dekat ke punggung Chen Xian. Angin tajam panas yang tiba-tiba muncul di belakang punggung Chen Xian menyebabkan hatinya merasa kedinginan. Dia dengan paksa membalikkan tubuhnya, dan kipas logam memancarkan suara blaar. Saat ia menyapu di depannya, dentang, tinju api tiba-tiba datang dan mendarat di kipas logam. Segera,
Suara logam yang jelas meletus dari itu. Kekuatan dari pukulan itu diblokir oleh bahan aneh dari kipas logam, tapi tinju Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan sebagai kekuatan tersembunyi bergelombang meletus pada saat ini. Blaar. Kekuatan tersembunyi menembus kipas logam sebelum menyerang dada Chen Xian. Tubuhnya tertembak ke belakang, menggosok di tanah dan membentuk celah yang sangat dalam. Bro, Chen Xian menstabilkan tubuhnya dengan banyak kesulitan. Ekspresinya pucat saat mulut penuh darah segar berwarna merah terang menyembur keluar. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat di mana dia sebelumnya berdiri dengan mata kaget. Sesosok kurus perlahan muncul di tempat itu. Perubahan tak terduga ini membuat semua orang di bukit terhenyak. Mereka menyaksikan Chen Xian dipaksa kembali dan memuntahkan darah dalam sekejap mata. Setelah itu, mereka melihat sosok yang perlahan-lahan muncul. Dalam sekejap, rasa dingin melonjak di dalam hati sejumlah orang. Mereka diam-diam mundur lebih jauh. Tidak ada yang mengharapkan Xiao Yan untuk tidak berlari secepat mungkin di hadapan deretan kuat dari Chen Xian ini. Dia malah berani memasang tipuan, menghindari dua tetua, dan menyerang Chen Xian. Semua orang telah dengan jelas menyaksikan situasi sebelumnya. Jika reaksi Chen Xian sedikit lebih lambat, sepertinya dia akan dibunuh oleh Xiao Yan. Beberapa kejutan melonjak ke wajah Song Qing yang jaraknya cukup dekat. Pemahamannya tentang Xiao Yan terbatas pada beberapa rumor. Selain itu, hal yang paling dia dengar adalah 5 tes klan besar di kota Pil Suci. Meskipun penampilan Xiao Yan selama tes itu cukup baik, itu tidak cukup untuk membuatnya merasa terkejut. Selain itu, kekuatan Xiao Yan hanya sekitar dari bintang 4 Dosong. Kekuatan Chen Xian memiliki tingkat yang sama. Namun, Song Qing tidak mengira Chen Xian akan dikalahkan hanya dalam satu pertukaran. Mata cantik Xiao Ying mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiao Yan. Dia tidak mengira dia mampu bertarung bahkan dengan kekuatan spiritualnya yang kuat. Tidak heran dia menantang lembah sungai es saat itu. Dia juga tidak terlalu menyukai Chen Xian. Dia juga menyadari bahwa kata-kata Song Qing akan memiliki efek sebaliknya pada Xiao Yan. Meskipun dia tidak memiliki hubungan dekat dengan Xiao Yan, dia sadar bahwa kebanggaan hatinya tidak akan kalah dengan miliknya. Xiao Yan pasti akan mengabaikan nada amalnya. Selain itu, kekuatan yang dia tampilkan memungkinkan dia untuk mengabaikannya. Bless, kamu mencari kematian. Kedua orang tua itu akhirnya pulih setelah Chen Xian telah dipukuli oleh Xiao Yan sehingga ia memuntahkan darah dan terbang mundur. Mereka berteriak dengan marah ketika tubuh mereka bergerak. Setelah itu, mereka muncul di belakang Chen Xian. Keduanya memperpanjang tangan mereka dan dengan paksa menerima Chen Xian. Bunuh bajingan ini. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Wajah feminin Chen Xian ditutupi dengan tatapan galak setelah diterima oleh mereka berdua. Telapak tangan itu dari Xiao Yan benar-benar menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya, menyebabkan dia dengan marah mengaum perintah. Kedua tetua saling memandang ketika mereka mendengar perintahnya. Namun, hanya satu dari mereka yang melangkah maju. Kecepatan menakutkan yang Xiao Yan telah tampilkan sebelumnya menyebabkan bahkan mereka berdua menjadi takut. Jika Xiao Yan menyelinap pergi lagi, itu mungkin bahwa Chen Xian akan merasa sulit untuk tetap hidup. Pada saat itu, mereka berdua akan menderita hukuman yang sangat keras dari sekte. Hukuman lebih buruk daripada kematian. Bocah ini bukan orang biasa. Meskipun kekuatan di permukaannya hanya dari bintang 4 Dosong, dia sangat sulit untuk ditangani. Orang tua, yang perlahan melangkah maju, melirik Xiao Yan jarak yang cukup dekat. Dia menghela napas lagi di dalam hatinya, merasa agak menyesal.
Setelah semua, jika terjadi sesuatu pada Chen Xian, maka kamu telah menyinggung pemimpin sekte junior. Ini setara dengan menyinggung sekte Suan mendalam. Ekspresi pria tua itu gelap saat dia menatap Xiao Yan dan berbicara dengan suara serius. Lebih baik bagi kamu untuk mengucapkan kata-kata ini kepada pemimpin sekte junior kamu. Selama ini, dialah yang telah menyinggung orang. Xiao Yan tersenyum dan menjawab dengan suara lemah. Orang tua itu membosankan, dan dia merasa tak bisa berkata-kata. Kata-kata Xiao Yan penuh dengan kebenaran. Xiao Yan dan Chen Xian tidak memiliki konflik besar. Namun, Chen Xian diam-diam menusuk Xiao Yan karena beberapa ketidaksenangan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena identitasnya. Dia perlahan melangkah maju. Sebuah doki yang megah melonjak dari tubuhnya ke segala arah. Energi yang kuat menyebabkan wajah cukup banyak orang di atas bukit untuk mengungkapkan ketidaknyamanan. Dengan hanya kamu sendiri, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Xiao Yan dengan lembut mengangkat matanya saat dia melihat pria tua itu, yang bertindak seperti dia menghadapi musuh yang hebat. Xiao Yan kemudian melirik wajah ganas Chen Xian dengan cara yang ceroboh. Orang tua itu tidak dapat menyangkal kata-kata Xiao Yan. Dia mengerti kecepatan menakutkan Xiao Yan dari sebelumnya. Meskipun kekuatan mereka berdua jauh melebihi kekuatan Xiao Yan, mereka jauh lebih rendah ketika datang untuk mempercepat sendiri. Tetua Bai, mengapa kamu tidak membunuh bajingan ini? Chen Xian, yang jaraknya cukup dekat, berteriak dengan nada suara garang sementara pria tua itu ragu-ragu. Kebenciannya untuk Xiao Yan sudah bisa digambarkan sebagai monster. Orang tua itu hanya bisa menghela nafas setelah mendengar teriakan Chen Xian. Dia mengepalkan tangannya dan pisau besar sepanjang 5 kaki muncul. Segera, ujung pisau itu menunjuk Xiao Yan. Jari-jari kakinya menekan di tanah, dan tubuhnya tampak seperti burung saat dia menerkam ke arah Xiao Yan seperti kilat. Pisau besar di tangannya tampak memiliki kekuatan memecah gunung saat merobek udara. Sebuah mata pisau 10 kaki besar terbentuk di ujung pisau. Setelah itu, pria itu dengan kejam meretasnya ke bawah. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia menyaksikan serangan tajam orang tua itu. Cahaya perak berkilat di bawah kakinya, dan tubuhnya bergetar. Setelah itu, dia menghilang dengan cara yang aneh seperti raungan gemuruh muncul. Blaat, pisau besar memotong udara dan tiba. Dengan kasar menghancurkan tanah kosong, menyebabkan seluruh bukit berguncang. Sebuah celah besar menyebar dari titik di mana pisau itu mendarat di tanah. Itu meluas ke bagian tengah bukit. Baru kemudian perlahan-lahan berhenti. Semua orang dengan lembut menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan kekuatan destruktif yang kuat dari orang tua itu. Mereka buru-buru menarik diri lebih jauh. Itu sangat mudah bagi mereka untuk terlibat dalam pertempuran di level ini. Orang tua itu merajut alisnya setelah pedangnya meleset. Kecepatan Xiao Yan benar-benar membuatnya sakit kepala. Matanya dengan cepat melihat kemana Chen Xian berada, tetapi dia tidak melihat ada aktivitas di sana. Keluar, mata buram lelaki tua itu melayang saat hawa dingin melintas di matanya. Pisau besar di tangannya tiba-tiba dan dengan kasar meretas ruang di sebelah kirinya. Dentang, penguasa hitam yang besar tiba-tiba muncul ketika pisau memotong ruang, menghalangi dalam proses. Sosok Xiao Yan terungkap pada saat yang sama. Xiao Yan menjentikkan pergelangan tangannya dan penguasa berat itu dengan susah payah menghindari pisau besar dingin itu. Tubuhnya berputar sedikit dan penguasa berat di tangannya diayunkan olehnya. Penguasa yang berat membawa angin yang sangat kuat dan panas saat itu mengayun ke arah kepala orang tua itu.
Orang tua itu hanya mendengus dingin ketika dia melihat serangan Xiao Yan. Apa yang dia temukan merepotkan untuk ditangani adalah kecepatan Xiao Yan. Jika itu adalah bentrokan langsung, dia yakin dia bisa menghancurkan semua dolki di tubuh Xiao Yan dalam 10 pertukaran. Kekuatan dari bintang 9 Douzong adalah bintang 5 lebih kuat dari Xiao Yan terlepas dari bagaimana orang meletakkannya. Tidak mudah untuk mempersempit celah itu. Orang tua itu mengayunkan gagang pedangnya ke samping dan dolki di dalam tubuhnya melonjak keluar pada saat ini. Setelah itu diaglomerasi pada pisau besar. Cahaya yang terang dan kuat terwujud pada bilah pedang hingga tampak seperti benda hebat. Tajam, tembakan ki dingin ke segala arah, menyebabkan beberapa distorsi muncul. Penguasa yang berat bersiul. Namun, tepat ketika itu akan bertabrakan dengan pisau besar, tiba-tiba berhenti dengan cara yang aneh. Pada saat ini, tangan Xiao Yan lainnya dengan cepat membentuk serangkaian segel yang memukau. Api langit 3 perubahan misterius. Perubahan pertama, Xiao Yan dengan dingin berteriak di dalam hatinya. Doki bergelombang dalam tubuhnya segera melonjak. Dengan pemahaman Xiao Yan tentang perubahan misterius Skyfire Tree, pada dasarnya ia telah mencapai tahap di mana ia bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Gelombang dolkinya diam. Itu tidak diragukan lagi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya juga. Melonjaknya dolki di dalam tubuh Xiao Yan juga menyebabkan auranya naik pada saat ini. Kekuatan yang terkandung dalam penguasa berat juga dengan cepat naik juga. Akhirnya, itu dengan kuat bertabrakan dengan pisau besar yang terang di depan mata tertegun lelaki tua itu. Dentang. Suara gemetar bumi bergema di atas bukit. Segera, angin yang menakutkan menyapu dalam bentuk melingkar bersiul seperti badai dengan mereka berdua menjadi titik fokus. Itu memaksa semua orang di sekitarnya untuk mundur dengan cara yang menyedihkan. Retak, sedikit suara tiba-tiba muncul di tengah badai. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat ini. Matanya yang menyipit telah menangkap sedikit retak karena tiba-tiba muncul di pisau besar. Bagaimana kekuatan bocah ini melambung sangat cepat. Ekspresi lelaki tua itu menjadi jauh lebih buruk ketika dia merasakan tekanan yang ditransmisikan ke tangannya. Apakah bocah ini mencoba bertindak lemah untuk makan yang kuat sejak awal? Blaar. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati orang tua itu, kekuatan yang ditransmisikan dari penguasa berat tiba-tiba meletus sekali lagi. Di bawah angin yang menakutkan ini, bahkan dia terguncang ke titik di mana kakinya harus mundur. Wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap dan dingin setelah memaksa kembali pria tua ini dengan nama keluarga Bai. Dia tidak ragu-ragu ketika jari-jari kakinya menekan tanah. Setelah itu, dia berubah menjadi badai liar yang menyapu menuju Chen Xian jarak yang cukup dekat. Kamu mencari kematian. Setelah melihat bahwa Xiao Yan berani untuk mengisi, tetua yang lain, yang melindungi Chen Xian, mengungkapkan ekspresi cekung saat dia mengeluarkan teriakan marah. Namun, tangisannya baru saja terdengar ketika sosok manusia berwarna perak muncul di depannya sebelum dia bisa menghentikan Xiao Yan dari pengisian. Angka ini seperti sebuah tank berbentuk manusia ketika menabrak tetua, membawa angin yang sangat dahsyat. Sosok manusia berwarna perak yang tiba-tiba muncul mengejutkan tetua sekte Suan mendalam ini. Dia bisa merasakan bahwa sosok berwarna perak itu tidak jauh lebih lemah dari dia. Sementara dia terkejut, sosok berwarna perak itu mencapai dia. Tinju logamnya diayunkan, menciptakan badai yang mengganggu tetua dari sekte Suan yang mendalam ini. Wajah ganas Chen Xian akhirnya berubah sedikit setelah melihat tetua ini ditahan. Kakinya menekan tanah, dan tubuhnya bergerak kembali. Dia sadar bahwa Xiao Yan menargetkannya.
Meskipun Chen Xian memiliki kesadaran yang baik tentang situasi, bagaimana bisa kecepatannya dibandingkan dengan Xiao Yan? Selain itu, Xiao Yan bahkan telah menggunakan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius. Oleh karena itu, setelah Chen Xian baru saja mengambil langkah keduanya, ruang di depannya tiba-tiba terdistorsi. Segera, sosok perlahan muncul di depannya. Wajah muda sosok itu saat ini ditutupi niat membunuh yang menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan kedinginan. Menurut kamu, aku tidak dapat membunuh kamu hanya karena ada seseorang yang melindungi kamu. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.